sahabat-sahabat sejarah sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang bangsa Akkadia dari peradaban Mesopotamia. Bangsa Akkadia hidup atau menguasai Mesopotamia sekitar tahun 2330 sampai 2215 sebelum Masehi. Bangsa ini bukan termasuk rumpun bangsa Sumeria. Juga tidak ada informasi yang pasti tentang asal-usulnya. Namun, yang pasti bangsa ini merupakan anggota rumpun bangsa Semit yang memakai bahasa sendiri, yaitu bahasa Semit atau bahasa Akkadia. Adapun bangsa Sumeria sendiri menggunakan bahasa Sumeria dengan tulisan cuneiform. Konon, awalnya bangsa ini merupakan bangsa nomaden di padang pasir di bagian utara Mesopotamia, kemudian menetap di selatan Sumeria yang sudah mapan dan membangun kerajaannya sendiri. Penduduk negara kota Akkadia ini hidup berdampingan dengan negara-negara kota Sumeria di sekitarnya yang sudah lebih dahulu mendiami kawasan Mesopotamia Selatan. Tampak bahwa meski berbeda suku dan bahasa, bangsa Sumeria sangat toleran dengan menerima kehadiran suku bangsa yang berbeda dengan mereka. Raja Sargon Agung. Sargon berasal dari kata bahasa Akkadia Saru-ken yang berarti raja yang benar, berhasil menaklukkan Sumeria. Saat itu dipimpin oleh Raja Lugal-Zaggisi dari Uruk pada sekitar tahun 2200 sebelum Masehi. Besar kemungkinan pada masa-masa sebelumnya Akkadia termasuk bagian dari wilayah kekuasaan Sumeria. Sekitar kurun waktu yang sama berkembang negara kota atau kerajaan Asyur dari suku bangsa Semit di utara Mesopotamia. Raja Sargon dari Akkadia memperluas wilayah kekuasaan melampaui Mesopotamia Selatan, termasuk menguasai kerajaan Asyur di wilayah utara Mesopotamia. Ia melanjutkan pembangunan di Sumeria secara lebih besar dan lebih kuat lagi, menancapkan pengaruhnya di wilayah-wilayah di luar Mesopotamia. Dalam bidang budaya, Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut era Sumero-Akkadia. Kerajaan Akkadia juga menciptakan sistem pos pertama. Barang-barang yang dikirim dibungkus amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat. Lempengan tersebut disertai dengan tulisan nama dan alamat penerima serta segel atau cap pengirim. Sargon memerintah selama 55 tahun, lalu digantikan putranya Remus yang memerintah 2275 sampai 2264 sebelum Masehi. Ia meneruskan kebijakan ayahnya. Pada saat Remus berkuasa, sempat terjadi pemberontakan dari negara kota Elam, tetapi Remus berhasil mengatasinya. Ia memerintah selama 9 tahun dan digantikan oleh saudaranya Manistusu tahun 2264 sampai 2261 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Manistusu, kegiatan perdagangan meningkat. Menurut prasasti-prasasti yang dibuatnya sendiri, kegiatan perdagangannya sampai di Magan dan Meluha. Masing-masing diperkirakan terletak di Mesir dan Sudan. Ia juga dikenal sebagai raja yang memerintahkan pembangunan proyek-proyek besar, termasuk mendirikan bangunan megah dengan arsitektur yang indah, yaitu kuil Ishtar di Niniwe. Ia juga melakukan serangkaian reformasi seperti reformasi agraria, yaitu berupa pembagian tanah. Marisu itu digantikan oleh putranya Naram-Sin.
yang memerintah 2261 sampai 2224 sebelum Masehi. Seperti pendahulu-pendahulunya, ia menghadapi berbagai macam pemberontakan dari negara-negara kota di bawahnya, tetapi berhasil dipadamkan. Selama 33 tahun masa pemerintahannya, ia memperluas wilayah kekuasaan hingga Teluk Persia dan Mesir, serta meningkatkan perdagangan. Sebuah prasasti menulis tentang kemenangannya melawan Satuni, Raja Lulubi, sebuah suku di pegunungan Zagros. Naram-Sin dilukis sedang mendaki gunung dan menghabisi musuh-musuhnya dalam gambaran sebagai seorang dewa. Naram-Sin digantikan oleh putranya Sharkali-Shari yang memerintah 2223 sampai 2198 sebelum Masehi. Tidak seperti pendahulu-pendahulunya, ia tidak mampu menciptakan kestabilan serta meredam pemberontakan. Ia terus-menerus menghadapi pemberontakan dari bangsa-bangsa nomaden Semitik seperti Amori, wilayah Suriah sekarang, Elam dengan kota terkenalnya di Persia bernama Susa, dan Guti, sebuah suku di pegunungan Zagros. Oleh karena itu, masa-masa kekuasaannya diwarnai kekacauan dan anarki. Bangsa Gutilah yang berhasil menundukkan kekuasaan dinasti Akkadia di Sumeria pada sekitar tahun 2115 Masehi. Dua raja terakhir Akkadia, Dudu dan putranya Suturul, mencatat hanya menguasai wilayah kota Akkadia dan sebagian kecil wilayah sekitarnya. Oke, sahabat sekalian, demikian tadi kita telah belajar bangsa Akkadia. Semoga bermanfaat. Salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.